Messi absen di laga terakhir Copa America. Guler ungguli CR7 hingga Mbappe di Instagram. Chelsea bakal guide Marc Guiu dari Barcelona. Indonesia masuk grup neraka di round ketiga. Timnas Indonesia U16 lolos semifinal Piala AFF. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Panama menumbangkan Amerika Serikat dengan skor 2-1 dalam matchday kedua babak penyisihan grup C Copa America 2024 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat mampu unggul 1-0 lebih dahulu atas Panama via Folarin Balogun di menit ke-22. Akan tetapi, Panama mampu tenang sehingga berhasil menciptakan gol balas via Cesar Blackman di menit ke-26. Panama mencatatkan kemenangan setelah Joseph Fajardo mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-83. Di laga lain, Uruguay juga meraih kemenangan atas Bolivia. Tak tanggung-tanggung, Uruguay menang dengan skor yang sangat meyakinkan. Gol-gol Uruguay dilesakan oleh Pellistri, Nunes, Araujo, Valverde, dan juga Bentancur. Dikutip ESPN, Lionel Messi tidak akan bermain di pertandingan terakhir penyisihan grup Copa America 2024 Argentina melawan Peru di Hard Rock Stadium Miami, Florida pada Sabtu malam atau Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Messi mengalami cedera saat pertandingan melawan Chile dan menjalani perawatan di pinggir lapangan pada babak pertama. Ia memastikan usai pertandingan bahwa ia merasakan ketidaknyamanan pada hamstring kanannya. Sementara itu, rival Messi yakni Cristiano Ronaldo menjadi buruan fans usai laga Georgia versus Portugal. Saat hendak masuk lorong, CR7 nyaris ketiban supporter yang berusaha mencegatnya. Supporter itu melompat persis di depan Ronaldo. Petugas yang melihatnya kemudian dengan cepat melindungi Ronaldo dan melompat menerjang si supporter. Supporter itu kemudian ambruk menimpa petugas. CR7 sendiri terlihat kaget dan membuat gestur keheranan. Bintang timnas Inggris Phil Foden harus bolak-balik Jerman Inggris karena kelahiran sang anak. Ia kini sudah langsung bersiap untuk menghadapi laga Inggris versus Slovakia. Sebelumnya, Foden meninggalkan skuad Inggris pasca laga lawan Slovenia Selasa 25 Juni karena ia harus menemani sang kekasih melahirkan anak ketiganya. Nah, Foden tidak bisa berlama-lama menemani sang istri. Pada Kamis 27 Juni, ia sudah bergabung kembali dengan Harry Kane dan kawan-kawan. Bintang timnas Turki Arda Güler mengungguli Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham, dan Kylian Mbappe. Menurut data terbaru, ia memperoleh lebih banyak pengikut di Instagram ketimbang nama-nama besar yang bermain di Euro 2024 setelah babak penyisihan grup. Analisis dari Apuestas Deportivas mengumpulkan data antara 13 Juni, sehari sebelum Euro dimulai, dan 27 Juni, beberapa jam setelah babak grup berakhir. Temuan mereka menyatakan bahwa Güler memperoleh lebih dari 1 juta pengikut Instagram pada periode ini. Laporan dari Serbia mengklaim bahwa kiper Torino, Vanja Milinkovic-Savic, terlibat perkelahian fisik dengan seorang penggemar di sebuah bar di Munchen di tengah kampanye Euro 2024 mereka. Kiper berusia 27 tahun itu tidak bermain 1 menit pun di turnamen di Jerman, dengan ia hanya duduk di bangku cadangan saat Serbia bermain imbang dengan Slovenia dan Denmark dan kalah dari Inggris. Dari berita transfer, Chelsea lagi serius merombak lini serangnya di musim panas ini. The Blues melangkah lagi memboyong penyerang muda Barcelona Marc Guiu. Chelsea langsung menebus klausul kontrak Guiu senilai 5,1 juta pounds atau sekitar 35 miliar rupiah. Guiu setuju untuk berseragam The Blues dengan kontrak sampai Juni 2030. Guiu akan terbang ke London untuk menjalani tes medis sebelum meresmikan kepindahannya ke Stamford Bridge. Gelandang milik Juventus, Enzo Barrenechea, kabarnya telah menyelesaikan tes medis bersama Aston Villa. Menurut laporan Fabrizio Romano, Enzo Barrenechea baru kembali ke Juventus setelah menjalani masa pinjaman bersama Frosinone, namun dia langsung dikirim ke Inggris sebagai bagian dari transfer gelandang asal Brasil Douglas Luiz. Menurut laporan, Juve juga akan mengirimkan Samuel Ayling Jr. plus uang tunai berkisar 25 hingga 28 juta euro untuk mendapatkan jasa Luiz.
Agen Kvaratskhelia sempat mengatakan bahwa kliennya ingin meninggalkan Napoli. Pemain berusia 23 tahun itu diklaim ingin bergabung klub yang main di Liga Champions. Akan tetapi, Antonio Conte yang baru saja diperkenalkan sebagai pelatih baru Napoli memastikan Kvaratskhelia tidak akan hengkang. Ia juga memuji kualitas Kvaratskhelia. Dia akan bertahan, saya tidak ragu. Saya ulangi, tidak perlu ragu, saya sudah sangat yakin soal ini. Masih dari Italia. Menurut laporan Gol, setelah keluar dari perlombaan untuk merekrut Joshua Zirkzee dari Bologna, AC Milan lantas mengalihkan fokusnya ke Romelu Lukaku. Menurut kabar, Lukaku dilaporkan terbuka untuk pindah ke Milan dari Chelsea dengan Napoli asuhan Conte, juga menjadi opsi bagi striker Belgia itu. Lukaku menganggap prospek bergabung dengan Milan sangat menarik. Pemuda Spanyol Lamine Yamal diberitakan membeli sejumlah properti di kawasan Barcelona. Bintang muda yang baru debut di Piala Eropa 2024 ini ternyata mempersembahkan 3 rumah untuk anggota keluarganya. Ketiga rumah itu masing-masing diberikan kepada ibu, ayah, dan nenek Yamal. Meski saat ini masih tergolong pemain dengan gaji terendah di Barca, ia memastikan keluarganya hidup dalam kondisi terbaik. Nacho Fernandes resmi bergabung dengan klub Liga Pro Arab Saudi Al-Qadsiah setelah meninggalkan Real Madrid. Seperti dikutip Football Espana pada Kamis 27 Juni 2024, Nacho mendapat kontrak dengan durasi 2 tahun di Al-Qadsiah. Nacho bergabung ke Al-Qadsiah dengan bebas transfer setelah Euro 2024. Palang pintu berusia 34 tahun itu menjalani pemeriksaan medis di Jerman di sela tugas membela timnas Spanyol pada Euro 2024 menjelang kepindahannya ke Arab Saudi. Menurut kabar dari ESPN, selain Arsenal, Real Madrid juga termasuk di antara mereka yang tertarik pada bek tengah Italia itu. Bologna menilai penjualannya sebesar 40 juta euro dan harganya bisa terus naik seiring dengan penampilan apiknya di Euro 2024. Aksi Calafiori musim lalu sukses memikat Real Madrid. Mereka butuh tambahan bek baru muda guna mengarungi musim kompetisi mendatang. Terbang ke sepak bola tanah air. Hasil drawing ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai dilakukan pada Kamis 27 Juni. Indonesia masuk grup C bersama Tiongkok, Bahrain, serta 3 raksasa Asia yakni Arab Saudi, Australia, serta Jepang. Semua pertandingan dimainkan antara 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tim Garuda siap memberikan kemampuan terbaiknya dalam bersaing dengan 5 negara lainnya. Ia mengakui grup C memang berat, tapi menurutnya selama bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Indonesia memastikan ke semifinal Piala AFF U16 2024 usai meraih kemenangan telak 6-1 atas Laos. Indonesia kebobolan lebih dulu, namun tim Nova Arianto berhasil membalas 4 gol di babak pertama dan 2 gol di babak kedua. Gol diciptakan oleh Bryce Josh Holong, gol penalti Muhammad Sahabikoli, Iputu Panji Apriawan, Muhammad Mirza, dan gol bunuh diri dari Sayafat Van Sava. Atas hasil ini, Indonesia memuncaki grup A dengan 9 poin. Sementara Laos yang finish di peringkat kedua grup harus menunggu nasib apakah bisa lolos sebagai posisi 2 terbaik menunggu hasil grup lain. Dengan adanya kabar bahwa Aaron Ramsdale akan hengkang pada musim panas ini, Arsenal mulai mencari penggantinya. Kali ini mereka enggan mencari kiper di Liga Inggris. Liga Spanyol jadi tujuan utama. Dilansir Cut Offside, nama Joan Garcia dari Espanyol muncul sebagai kandidat kuat. Selain masih muda, dirinya mengemban peran penting dalam mengantarkan Espanyol kembali ke kasta tertinggi Liga Spanyol. Garcia masih terikat kontrak dengan Espanyol sampai 2028. Namun, jika ada tawaran menarik, pihak klub tak keberatan melepasnya. Dari London kita bergeser ke Manchester. Setan Merah kabarnya akan menerima secara terbuka apabila Mason Greenwood mau kembali ke Inggris. Hal itu diungkapkan oleh Mirror. Menurut laporan, United akan menampung kembali Greenwood untuk ikut dalam tur pramusim apabila gagal menjualnya dalam waktu 2 pekan ke depan. Beberapa tim dari Serie A sebetulnya sudah menunjukkan minat, tapi belum ada yang menyanggupi angka yang diminta oleh United yakni 40 juta pounds.
Manchester United kabarnya belum menyerah untuk mendatangkan Jean-Clair Todibo dari OG Cedis. Padahal, UEFA sudah menegaskan bahwa kedua klub dalam kepemilikan yang sama dan tak boleh saling jual beli pemain. Namun, menurut Daily Mail, Ineos selaku pemilik kedua klub tidak terima dengan peraturan itu. Kini, mereka sedang mencari pengacara hebat untuk menggugat peraturan ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Semua akan dilakukan demi melancarkan transfer Todibo ke MU. Setelah Michael Olise ke Bayern Munchen, Crystal Palace mulai bergerak di bursa transfer musim panas kali ini. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Palace dilaporkan sedang mendekati adik dari Jude Bellingham, Job Bellingham. Negosiasi sedang berlangsung. Job terbuka dengan negosiasi ini, tapi Palace masih harus bersaing dengan banyak klub lain dari Spanyol dan Inggris yang juga meminati bocah ajaib ini. Pemain-pemain Liga Inggris memang memiliki daya tarik tersendiri, apalagi bagi Liga Arab Saudi yang sedang panjat sosial. Kali ini, pemain yang digoda adalah pemain sayap Aston Villa, Moussa Diaby. Winger tajam tersebut kabarnya dilirik Al Nassr yang berniat untuk menjual Sadio Mane. Nantinya, Diaby akan menggantikan Mane untuk menjadi partner Cristiano Ronaldo di lini depan. Jika Al Nassr benar menginginkannya, maka modal yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Karena Diaby masih terikat kontrak dengan Villa sampai 2028. Jika Diaby akan digoda, Rafael Leao sama sekali tak tergoda oleh uang Arab Saudi. Pemain depan AC Milan itu menjadi target utama Al Hilal dalam beberapa pekan terakhir. Namun, menurut Football Italia, dirinya sama sekali tak berminat untuk menukar karir Eropanya dengan uang melimpah yang dijanjikan Al Hilal. Kabarnya, Leao telah menolak tawaran gaji 20 juta euro per musim dari Al Hilal. Itu diungkapkan langsung oleh ayah Leao, yakni Antonio Leao. Masih seputar kabar Serie A, klub yang baru promosi musim depan yakni Venezia kabarnya telah menunjuk pelatih baru. Menurut Football Italia, Venezia telah resmi menunjuk Eusebio Di Francesco sebagai pelatih kepala baru. Francesco sendiri merupakan mantan pelatih AS Roma dan Frosinone. Kabarnya, dia telah diikat dengan kontrak berdurasi 2 tahun hingga 2026. Sementara itu, Moise Kean yang sudah tak mendapatkan tempat di skuad Juventus kabarnya akan segera hengkang musim panas ini. Dilansir Get Football News Italia, Kean telah bernegosiasi dengan klub Serie A lainnya yakni Fiorentina. Biaya transfer mencapai 12 juta euro dan kedua belah pihak berupaya untuk segera menuntaskan kesepakatan. Soal berapa durasi kontraknya masih didiskusikan. Negosiasi antara Benfica dan Robin Gosens ternyata batal. Sempat dirumorkan bakal bergabung dengan klub Portugal tersebut, negosiasi yang sudah terjalin tiba-tiba mendingin. Kesepakatan antara kedua belah pihak tidak tercapai. Menurut Fabrizio Romano, Benfica malah sedang mempertimbangkan opsi bek kiri lain. Tidak disebutkan namanya siapa, tapi Fabrizio berani menjamin bahwa pemain itu bukan Nico Tagliafico, yang juga sempat dirumorkan gabung Benfica. Sudah berkeliling Eropa, kini kita kembali ke tanah air Indonesia. Mengutip bola.net, dalam beberapa hari terakhir telah muncul satu nama pemain keturunan baru yang bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Dia adalah Mauro Zylstra. Kabarnya, pemain berusia 19 tahun itu merumput di Belanda, tepatnya bersama FC Volendam. Posisinya striker dan dirinya sudah menyatakan siap untuk membela Merah Putih. Mauro bisa jadi opsi yang menarik di tengah sulitnya menggait oleh Romeni.